وسلم وبارك عليه وعلى آله سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, di pertemuan malam hari ini kita lanjutkan dalam taklim kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kita sampai di pembagian Al-Imam Al-Ghazali tentang apa saja yang perlu kita amalkan setelah terbitnya matahari sampai waktu zawal atau waktu zuhur. Amalan-amalan apa saja yang paling penting dan yang terpenting sampai yang paling sederhana, yakni cukup bagi kita. Di sini Al-Imam Al-Ghazali membagi jadi 4. Kemarin kita sudah sampai di pembagian yang pertama kurang sedikit di dalam perkataan beliau, "Fa idza faragta min dzalika kullih." Apabila kalian sudah selesai dalam ini semua, yakni dalam mengamalkan apa yang kami sebutkan daripada aurat, daripada wirid-wirid, salat-salat sunnah, ya, dan juga kegiatan yang paling bermanfaat, yakni di sini disebutkan yang pertama adalah mencari ilmu yang manfaat. Kalian ada waktu kosong atau ada waktu sisa sebelum waktu zuhur datang, ya, yakni barangkali min islahi nafsik zahiran wa batinan, yakni menuntut ilmu yang bisa membenarkan diri kalian, memperbaiki diri kalian secara zahir maupun batin. Yakni ilmu itu terbagi jadi 2, ada ilmu zahir, yakni ilmu syariah, ilmu syariat, yang seperti mana kita pelajari dalam ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain, ilmu alat juga termasuk ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain-lainnya, itu sama ilmu zahir, ilmu syariat dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang namanya ilmu batin, yakni untuk membersihkan, untuk membenari, memperbaiki batin kita. Dan itu yang terpenting daripada cuman ilmu zahir. Akan tetapi untuk mencapai ilmu batin tadi, kita wajib untuk mempelajari juga ilmu yang zahir, yakni ilmu syariatnya. Adapun ilmu batin itu disebut ilmu hakikat, ilmu hakikat, yakni tentang yang disebut ilmu sufiyah, tentang tasawuf, ilmunya orang-orang ahli tasawuf, orang sufi. Mereka itu bukan dikatakan orang sufi, yakni orang yang pakai pakaian jubah dan lain-lainnya, bukan. Mereka itu yang selalu mempelajari apa yang ada pada diri mereka, akan kekurangan-kekurangan di dalam hati mereka. Di antaranya seperti kibir, sombong, riya, ujub, hasud dan lain-lainnya, penyakit-penyakit hati yang banyak di situ. Ya, itu mereka mempelajari dan berusaha untuk menghilangkannya. Setelah kita orang ada kelebihan dalam mempelajari itu, yakni ilmu yang wajib, ilmu yang manfaat buat diri kita secara zahir maupun batin. Wa fadala syai' min awqatik, dan ada kelebihan waktu daripadamu, fala bas, maka tidak apa-apa. Maka cukup bagi kalian antastaghil. Nah, baru kalian boleh untuk menyibukkan diri dengan apa? Bi ilmil madhab fil fiqh, minal fiqh, dengan ilmu madhab, yakni ilmu furu' tentang madhab, perbedaan antara madhab,
antara satu sama lain, ya, dan ilmu furu' di dalam fikih tentang fatwa-fatwa dan lain-lainnya, silahkan kalian mau mempelajarinya. Ya, ini yang disebut daripada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ya, lita'rifam bihil furu'. Untuk mengetahui kalian tentang farad, yakni cabang daripada ilmu-ilmu yang inti. An-nadirah fil ibadah, yang jarang, yang langka di dalam ibadah. Seperti khilaf bainal madzhab, antara mazhab satu dan mazhab yang lain, ya, dalam ibadah, di dalam salat, di dalam wudu, di dalam masalah najis dan lain-lainnya. Kalian mau mempelajari, silahkan. Biasanya itu ada di kitab Rahmatul Ummah yang disyarahkan, itu kitab Mizanul Kubra. Ya, itu fi ikhtilaf ba'dul a'immah, dalam perbedaan sebagian a'immah, yakni imam-imam, yakni mazhab-mazhab. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan itu semua dibahas dan ada syarahnya. Itu ada di kitab tersebut. Silahkan kalau kalian mau belajar itu. Ya, masalah-masalah lain. Lah kadang kita ini nyibukkan diri ngurusi yang masalah furu', sedangkan yang usulnya, pokoknya, intisarinya kita lupakan. Orang sibuk masalah khilafiyah, ada farad, ini furu', daripada cabang ilmu-ilmu yang ada yang lebih terpenting. Kadang kita sibuk sama masalah farad yang sepele-sepele, khilaf masalah maulid, khilaf masalah tahlil, diperdebatkan, dimasalahkan. Itu furu', itu masalah cabang. Khilaf masalah yang kecil-kecil, mungkin masalah apa lagi, masalah adat istiadat dan lainnya, ada semuanya furu'. Ada pun yang usul, itu yang penting untuk kita ketahui. Kita orang jangan dulu masuk masalah sibukkan diri masalah furu', tapi kita lupa sama yang usul. Pokok-pokok daripada ilmu agama kita lupa. Orang ribut masalah ini, ribut masalah itu, tapi tidak pernah ngerti masalah yang penting-penting. Tidak pernah ngerti yang namanya rukun sholat, tidak pernah ngerti yang namanya masalah syarat puasa, masalah tata cara berwudu. Banyak yang seperti itu, banyak banget. Mereka menyibukkan diri buat sampai buka kitab, buka ini, sampai debat. Padahal itu perkara-perkara yang sifatnya dan begitu penting untuk diperbincangkan. Dan dengan itu mereka berdalil, ini kita lagi sibuk belajar ilmu. Bentar dulu, kalian mau mempelajari ilmu, kalian mau dikatakan untuk kalian ini benar-benar mencari ilmu, itu yang farad dulu, yang usul dulu. Yakni apa? Tentang kewajiban yang tadi kita sebutkan, ada ilmu syar'iyah, ada ilmu hakikah. Pelajarin dulu itu, perdalamin dulu itu. Setelah itu balabas, kata beliau. Ya, kemudian apa? Wa thariqut tawassul. Kemudian kalian boleh mempelajari tentang ilmu thariqut tawassul untuk meleraikan atau tawassul ini mengambil jalan bainal khalaq fil husuma, antara sesama manusia dalam perbedaan pendapat, husuma, permusuhan. Ya, indah igbabihim ala syahwat, ketika mereka terjerumus dalam syahwat, ada perbedaan ini sama ini, ribut, ya, musuhan. Nah, kita mau mempelajari tata cara supaya kita orang untuk islah dan lain-lainnya, tafadhol. Tapi ingatkan lagi sama beliau, ini adalah fardu kifayah. Ini ilmu ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada satu yang alim, sudah ada satu yang mempelajari, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi yang fardu ain jangan kalian lupakan. Itu maksud Al-Imam Al-Ghazali di sini. Kemudian wadzalika aidan ba'dal firaq min hadhil muhimmat. Nah, ini disebutkan lagi, dan ini semua yakni ilmu yang bersifat fardu kifayah setelah kalian ini benar-benar mendalami, mempelajari yang muhimmat, sesuatu yang sangat penting, min jumlah furu'il kifayah, di dalam bagian fardu kifayah.
Bayangkan, Al-Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan bahwa ilmu yang fardhu ain sudah luas, sudah ada. Kalian sudah luas, kalian sudah pelajari, kalian sudah kuasai. Ada yang fardhu kifayah. Fardhu kifayah pun ada yang muhimmat, ada yang terpenting, yang benar-benar dipentingkan, ada yang tidak begitu penting. Maka kata beliau, pelajari dulu yang muhimmat, yang penting-penting dulu dalam ilmu yang bersifat fardhu kifayah. Seperti tadi yang disebutkan ini muhimmat. Kalau memang kita orang masuk di dalam bidangnya, ya seperti itu. Kemudian ini beliau bakal menguji kita orang nih. Al-Imam Ghazali bakal mengetuk hati kalian. Sekarang kita orang diajari buat introspeksi diri kita. Fa inna anka nafsan ila tarki ma dzakarnahu min al-awrad wal azkar istighalan bidzalik. Kalau kalian, nafsu kalian, jiwa kalian, hawa nafsu kalian yang ada pada diri kalian mengajak kalian ke azkar, ngajak kalian untuk meninggalkan apa yang disebutkan tadi, wes ya orang yang kayak gini dan wes tak urip sampai aku dewe. Apabila nafsu kalian berkata seperti itu, untuk meninggalkan wirid-wirid amalan-amalan yang telah aku sebutkan, kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah, anna syaitan al-la'in, bahwa sesungguhnya setan yang terlaknat, gadassa ila qalbika da'ad-dafin, telah menghancurkan, telah merusak dalam diri kalian, hati kalian khususnya, apa itu? Penyakit dengan penyakit yang bisa menguburkan kalian, menghancurkan kalian. Yakni apa? Wa hubbul mal wal jah. Yakni kalian dikasih penyakit sama setan di dalam hati kalian, itu tentang cinta akan harta dan cinta akan kedudukan. Kalau kita orang merasa diri kita orang masih apa sih ini? Takasulan, ini baru bersifat takasulan. Ini kita orang di sini meninggalkannya. Kita dalam hal ini ada dua. Secara takasulan, males-malesan, aduh males wis kerja baik, sibuk ini baik itu aja, ada keperluan lain ini itu. Kita orang tinggalkan apa yang dikatakan beliau, ada ini yang disebutkan secara males-malesan. Waliyadu billah min dzalik, kalau sampai secara membantah, apa itu tidak percaya, itu semua bohong. Waliyadu billah min dzalik. Berarti kita telah mengatakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali dan apa yang ada di kitabnya, bahkan berarti kita mengatakan bahwa yang diajarkan Rasulullah semuanya bohong. Waliyadu billah min dzalik. Itu telah mendekati dalam kufuran. Kalau ini malas-malasan aja, kalian ketahuilah bahwa di dalam diri kalian sudah diketuk, sudah disakiti oleh setan dengan penyakit yang bisa membunuh kita, yakni apa? Hubbul jah, cinta harta. Oh, pinginnya kerja sampai lupa sama ibadah, sampai lupa sama sesuatu yang paling penting buat kita untuk di dunia dan di akhirat nanti. Ada setan. Ini pekerjaannya setan. Mereka orang itu bikin kita orang malas, mereka orang itu bikin semua ya, bukan antum toh. Kita orang semuanya ini baik, yang ngajar, yang mengajar semuanya sama. Setan masuk dalam hati kita. Buat apa? Nah, biar tidak ada orang yang belajar, tidak ada orang yang mengamalkan ibadah, tidak ada orang yang buka kita, tidak ada orang yang mau menghidupkan apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Itu tugasnya setan. Kalau sudah kayak gitu, tunggu aja kehancurannya. Dan dengan apa? Nah itu tadi, dengan hubbul jah wal mal. Cinta kedudukanmu, pengen dapat pangkat, pengen dapat kedudukan, pengen jadi ini, pengen jadi itu, ataupun cinta sama harta. Ini membuat hati kita orang buta. Kalau sudah hati, yang namanya hati itu buta, balas. Kita orang tidak bisa lihat mana itu kebaikan, mana itu yang memberikan jalan kita orang dalam menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah min dzalik. Ya, fa'iyaka, maka hati-hatilah antaqtarrawihi, untuk kalian ini goyang di dalam hal seperti ini. Fatakuna dhahkatan, maka kalian akan dijadikan bahan ketawaan lahu atas setan dan pengikutnya.
Bayuhlikaka, maka kalian bisa celaka di dalam keadaan seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian setan itu akan melecehkan, menghinakan kalian dengan penyakit ini tadi. Orang kalau sedang nyari-nyari harta, gila kedudukan, malah sedang orang dihina sama setan. Setannya duduk ketawa-ketawa. Melihat, sama ini ribut masalah harta, ini sama ini ribut masalah kedudukan, bila kendali. Itu bukan yang diajarkan dalam agama Islam. Itu bukan yang diajarkan dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Itu tipu daya setan yang pertama kali membuat hati kita orang sakit, hati kita orang dikasih penyakit sama setan itu. Kita orang nggak mau, kita orang malas-malasan dalam ibadah, dalam mencari kebaikan. Kemudian yang kedua, fa'in jarrabta nafsa. Keadaan yang kedua, kalau kalian sudah mencoba menguji diri kalian, muddatan beberapa waktu, kalian istiqamah di sini. Maksudnya muddatan di sini istiqamah ya. Fil aurat wal ibadah, dalam wirid-wirid, menunaikan wirid-wirid tadi, mengamalkan wirid-wirid dan ibadah-ibadah yang disebutkan sama Imam Ghazali tadi. Wa kanat la tastaskiluha, dan kalian ini tidak merasa berat dalam diri kalian, kaslan anha, atau merasa malas di dalam diri kalian, walakin dhaharat, bahkan tambah nampak di dalam diri kalian rahbatuka fi tahsilil ilmin nafi. Menggebu-gebu dalam mendapatkan ilmu yang manfaat. Walam turid bihi illa wajh Allah. Dan ingat, ini salah satu syarat dalam mencari ilmu yang manfaat. Tujuannya tidak lain hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala wa daral akhirah, dan tujuannya untuk keselamatan kita di dalam hari kiamat nanti. Fadzalika afdal, maka ini adalah yang afdal, yang bagus min nawafil ibadat. Ini keadaan kalian, kalau kalian seperti ini, afdal daripada nawafil ibadah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan di dalam athar para sahabat, bahwa duduknya seorang dalam menuntut ilmu afdal min alaf iyadatul marid, ya kan, lebih afdal 1000 kali daripada orang yang menjenguk orang sakit, lebih afdal 1000 kali daripada orang yang tajhizul janazah, daripada yang ngurusin jenazah, dari menguburkan, mandikan dan lain-lainnya, lebih afdal dari itu semua, daripada 1000 rakaat, bahkan lebih afdal dari itu semua. Kalau kalian benar-benar ada rahbah di sini, mengamalkan, sudah menguji coba diri kalian beberapa waktu dengan istiqamah, yakni apa yang disebutkan di sini. Masya Allah. Ini ketukan dari Al-Imam Al-Ghazali supaya kita orang ini sadar, supaya kita orang ini ngerti intinya dalam menuntut ilmu yang baik, cari menuntut ilmu yang manfaat, cari yang paling penting buat diri kita. Yang disebutkan dari Imam Ghazali seperti kemarin dalam pertemuan, ya, mahma sahhat lakan niyah. Dan syarat yang kedua, sekiranya niat kalian baik. Makanya setiap kita taklim, setiap kita baca niat, yakni itu niat yang kita bacakan, yakni niatnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita ambil dari kitab beliau. Itu niat dianjurkan dibaca ketika kita mau taklim, supaya apa? Supaya terketuk hati kita untuk terbiasa niat di dalam menjalankan sesuatu yang baik. Ya, kemudian walakin asy'an fi sehat niat, akan tetapi asy'an yang paling penting dalam semuanya itu sehatnya niat, sahnya niat kalian, baiknya niat kalian. Kalau niat kalian sudah buruk, tujuannya cuma buat riya dan lain-lain, kalau sudah ibadah kalian, menuntut ilmu kalian dan lain-lainnya, ambrol semua, hancur semuanya. Ya. Nah, ini disebutkan fa'idalam tasih, kalau kalian niatnya tidak baik, fahiyya ma'din ghururul juhal, ini adalah letak daripada kesesatan para orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, mereka orang menyangka mereka ibadah, melakukan
melakukan sesuatu yang afdal, melakukan sesuatu yang manfaat, padahal ini tujuannya jelek. Dan dia tidak sadar. Ya, dan tepat terjerumusnya orang-orang bodoh gara-gara salah niat. Wa mazallah aqdamur rijal, dan juga bukan cuma orang-orang bodoh, tempat tergelincirnya jalan penepian, yakni yang ditepi oleh orang-orang yang telah menuntut ilmu. Kadang mereka orang tergelincir gara-gara salah niat. Mereka orang sudah masuk pesantren, mereka orang sudah nuntut ilmu dengan cara-cara ini semuanya mereka amal, tetapi tujuannya apa? Oh, aku ini seperti ini, aku ini dipanggil, acara biar aku ini punya pengikut, biar aku ini terkenal dan lain-lain. Itu tujuan, semua salah. Makanya ini dikatakan apa? Ma'din hururul juhal wa mazallah aqdamur rijal. Tempat terjerumusnya orang-orang bodoh dan tempat tergelincirnya kaki-kaki orang-orang yang sudah menuntut ilmu. Itu bahaya, ya. Yakni dalam setiap amalan kita, apalagi yang penting-penting, yang wajib-wajib, usahakan niatkan yang baik, tujuankan yang baik. Ya, jangan sampai kita orang salah niat. Ya. Kemudian hal kesaniyah, keadaan yang kedua sekarang. Kalau kalian nggak bisa keadaan yang pertama, waduh berat ini. Ada keadaan yang kedua mending. Apa itu? Wa ala takdir ala tahsil ilmu nafi. Kalau kalian belum mampu dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, lakin tastaghil bi wadhaiful ibadah. Akan tetapi kalian sibukkan diri kalian dalam keutamaan ibadah. Ya, yakni giat dalam ibadah, sunnah-sunnah rawatibnya dijalankan, ba'diyah qabliyahnya, salat duhanya, salat witirnya, salat tahajudnya, dan aurat, menyibukkan minat dzikir wal qiraat, daripada ngaji Quran, dzikir, wirid-wiridnya, baca aurat, wirid latif dan lain-lainnya. Kita orang istiqomah di dalam itu, bertasbihat, bersalawat, baca salawat seperti salawat galail. Itu afdaliyah, keuntungannya banyak baca salawat galail, dan berbagai macam jenis salawat. Kita orang istiqomah setiap hari baca salawat. Ya, fadzalika min darajatil abidin, maka kalian berada di dalam keadaan derajat orang-orang yang ahli ibadah, wasiyarus salihin, dan jalannya orang-orang saleh. Bagus. Ya, wa takunu bidzalika aidan minal faizin, dan dengan ini keadaan kedua kalian juga bisa termasuk golongan orang-orang yang faizin, yang beruntung, orang yang selamat. Kalau kita tidak bisa sampai nuntut ilmu yang manfaat, rajinlah beribadah. Ya, rajinlah beribadah. Kemudian halatut salisah. Sekarang keadaan yang ketiga, turun lagi dari keadaan yang kedua. Apa itu? Antastanila bima tusil bihi khairan ilal muslim. Kalau kalian masih tidak bisa yang kedua, yakni waduh, jangankan rawatib, sholat berjamaah aja kita orang antep, mau bikin sholat rawatib istiqomah, berat, apalagi mau tahajud, waduh kita orang capek. Usahakan apa? Ini yang ketiga katanya. Apa ini? Sibukkan diri kalian untuk menyampaikan kebaikan kepada orang muslim dengan cara apapun. Ya, untuk hilmin husururan, dan memasukkan di dalam hati orang-orang muslim senang, rasa senang. Ya, ala qulubil mu'minin, dalam hati orang-orang yang beriman. Au tusirru bihil a'mal salihah lisalihin, ataupun kalian ikut membantu dalam amalan-amalan salihat, amalan-amalan kebaikan bagi orang-orang soleh, yakni khidmat, khidmatil fuqaha, khidmat sama orang-orang ahli fikih, khidmat sama para ulama, khidmat sama kiai, khidmat sama asatidz. Itu yang menyelamatkan kita juga, itu yang memberikan kita keberkahan. Kita bisa nyantol sama mereka orang, kita bisa ikut sama mereka. Wasufiyah, dan orang-orang ahli tasawuf, ahli ibadah, mereka orang kita bantu dalam hal apapun yang bisa memberikan rasa senang dalam hati mereka.
apapun ya, apapun dengan niat yang baik, intinya itu semua dengan niat yang yang baik. Ya, wa ahli din, dan orang ahli agama, wa taraddud fi ashghalihim, dan bolak-balik taraddud dalam menyibukkan menuntaskan kebutuhan mereka, kesibukan mereka, seperti apa? Nimbain tempat wudhu, atau bersihin tempat ibadahnya, tempat ta'lim majelisnya mereka. Itu termasuk khidmat kepada ilmu, kepada ahlul ilm dan lain-lainnya. Kemudian wasai fi it'amil fuqara, atau dalam hal yang ketiga ini kalian berjalan untuk apa? Untuk memberikan makan orang-orang fuqara wal masakin. Ya, memberikan makan orang-orang fuqara wal masakin. Wa taraddud 'alal marra bil iyadah, dan menyibukkan bolak-balik untuk menjenguk orang yang sakit. Ini amalan-amalan yang baik, ini derajat yang ketiga. Ya, wa 'alal jinazah bit tasyyi, dan menyibukkan dalam membantu orang yang ada jenazah, ya, meninggal, kita bantuin dalam mandiin, nyiapin ini, nyiapin itu, dan lain-lainnya. Kesibukannya ini afdal, ini keadaan yang ketiga. Kalau kita tidak bisa yang kedua, ibadah, ataupun yang pertama dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Wa kullu dzalika afdal minan nawafil, dan ini semua adalah hal-hal yang paling mulia di dalam sifat kesunahan, yakni hal-hal yang sunnah ini yang paling afdal. Yang disebutkan di sini hal-hal yang paling sunnah, paling afdal. Bahkan lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang mungkin menjadikan kesibukan kita sampai kita orang lupa sama hal-hal yang bersifat sosial seperti ini. Ya, fa inna hadhihi ibadatun, karena sesungguhnya ini juga ibadah dan memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Wa fiha rifqun bil muslimin, dan di dalamnya juga ada rasa kasih sayang, belas kasih sayang kepada sesama muslim. Ya, ini yang menyelamatkan kita orang, ini yang menjadikan kita bisa tergolong kepada orang-orang soleh juga. Kita orang tidak bisa banyak ibadah, kita orang tidak begitu sibuk dalam menuntut ilmu. Sibukkan diri kita untuk menyenangkan orang muslim, bantu dalam hajat-hajat mereka. Itu keadaan yang ketiga, ya, ingat. Keadaan yang ketiga berarti ada dua di antaranya yang lebih afdal. Itu. Kemudian halatul rabi'ah. Sekarang ini yang keempat. Ini yang keempat, kata beliau, mentok udah ini. Aja sampai jadi yang kelima. Jangan sampai kita jadi yang kelima. Apa itu keadaan yang keempat? Kita tidak bisa yang pertama, yang kedua, yang ketiga juga tidak bisa. Malas-malasan kabeh. Apa itu? Allah taqwa ala dzalik. Ya, ini sekiranya kalian tidak mampu ya untuk ketiga hal itu, ketiga keadaan itu, wastaghalta bihajatik iktisaban ala nafsika wa ala iyalik, dan kalian menyibukkan dalam menuntaskan hajat kalian dan hajat orang yang wajib kalian berikan nafkah kepadanya, yakni keluarga kita. Kita kerja, udah kerja. Ini keadaan yang keempat. Sibuk kerja, ya. Wa qad salimal muslimun minka wa aminu min lisanik wa yadik. Nah, dengan syarat orang-orang muslim itu usahakan selamat dari lisan kita, dari tangan kita. Jangan sampai kita orang sibuk kerja, tidak yang pertama, tidak yang kedua, tidak yang ketiga, kita orang sibuk mencaci maki sana, menyebarkan fitnah ini, menghina situ, merendahkan yang sana. Sesama muslim, kita orang kerja, uruskan kerjaanmu, hajatmu, selesaikan monggo. Yang penting jangan sekali-kali kita orang mengutip hak-haknya sesama muslim. Hati-hati, ini paling bahaya. Ini bisa menjadikan kita orang sudah diazab di alam kuburnya, belum lagi nanti di akhirat kita orang dalam keadaan kepayahan. Waliyadzubillah min dzalik. Wasalimalaka dinuk, dan selamatkanlah agamamu. Selamatkan agamamu. Yani ingat, tetap yang wajib kalian harus tunaikan. Selamatkan agamamu, yani ambil yang wajib kalau tidak bisa. Dalam tertakib maksiatan, sekiranya juga kalian tidak terjerumus melaksanakan dalam hal yang maksiat. Fatanal bidzalika darajat ashabul yamin. Kalau kalian
ini melakukan yang keempat, kalian masih tergolong ashabul yamin, orang-orang yang baik, orang-orang yang khair, ya, golongan kanan, ya, walaupun derajatnya paling rendah di sini. In lam takun min ahli taraqi, kalau kalian tidak mau termasuk daripada orang-orang yang diangkat derajatnya, yang ingin naik derajatnya, taraqi ila maqamat, sampai mendapatkan maqamat as-sabiqin, maqamatnya orang-orang as-sabiqin, pendahulu-pendahulu kita. Kita orang tidak mau, kita orang tidak mampu, kita orang malas, ya wes ini baik-baik. Jangan sampai selamatkan lisan kita, selamatkan tangan kita. Hati-hati. Apapun yang kita lakukan bakal dipertanggungjawabkan, apalagi sampai menghina sesama muslim. Ini ukubahnya, siksaannya, dosanya, atau akibatnya bisa terjadi secara cepat, langsung, kontan di dunia, dan nanti nyusul di akhirat juga. Hati-hati. Sesama muslim ini bahaya. Ya, hatta zimmiyan, bahkan sesama zimmi. Di sini disebutkan non muslim tapi yang zimmi. Ya, ini ya, seperti orang-orang non muslim yang ada di sekitar kita. Selagi mereka orang tidak menghina ataupun tidak melawan orang-orang Islam, selamatkan lisan kalian, selamatkan tangan kalian, jangan ganggu mereka. Ya, wa hadhihi aqallu darajat min maqamat din. Dan ini adalah aqallu darajat, paling rendahnya derajat dalam makamnya, makom-makom yang ada di dalam agama Islam. Ya, makanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah mengangkat di antara kalian orang-orang mukmin, diangkat derajatnya, diangkat, dapat derajat di sisi Allah, dapat. Oke, utul ilma darajat, dan orang yang memiliki ilmu tadi darajat, derajat-derajat yang sangat tinggi, jauh bandingannya. Orang alim mukmin sama orang mukmin tak jauh bandingannya. Ini seperti yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Masya Allah, Imam Al-Ghazali. Ini yang disebut tafsir Al-Quran. Kalian lagi mempelajari Al-Quran, dah ini sesuai tidak sama Al-Quran? Sesuai tidak sama yang disebutkan di dalam firman Allah tadi? Sesuai nggak? Sesuai. Pas nggak? Pas. Kita orang jadi orang mukmin yang selamat, wes dapat makom, tapi ada yang lebih, derajatnya lebih tinggi. Ya, ini apa? Wutul ilm, orang yang memiliki ilmu. Kalau kita tidak mau, ya sudah. Wa ma ba'daha fahiya min maratisyatin. Kalau setelahnya, yakni ke bawahnya, yang kelima, keenam, ketujuh, waliyadzubillah, sampai ke bawah-bawah, itu adalah apa? Itu adalah apa namanya? Lintasan atau tempat jalannya, maratih, tempat rangkatnya setan. Badzalika bi an tashtagil waliyadzubillah. Yakni dengan apa? Kalian bisa masuk di dalam derajatnya setan itu tadi, waliyadzubillah, bima yahdil dini, dengan sesuatu yang menghancurkan agamamu. Autu'ti abdan min ibadillah, ataupun mencelakai, menghina, mengganggu hamba daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi rubbatul halikin. Ini adalah derajat kedudukan orang-orang yang halikin, yang bakal hancur. Wa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah. Dan hati-hatilah kalian semua, kita ini semua berada di dalam kedudukan yang ini. Itu penjelasan daripada Al-Imam Ghazali dalam bagaimana mengatur waktu kita. Silahkan kita orang mau pilih yang mana, keadaan kita orang tergantung dalam himmahnya kita, semangatnya kita, niat baiknya kita. Mudah-mudahan kita orang dibukakan hati kita supaya kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang terjerumus dalam jalannya setan, waliyadzubillah kadzalik. Wa alam annal abd fi haqqi dini. Insyaallah pertemuan yang akan datang beliau akan menjelaskan seorang hamba itu di dalam derajat agamanya, yakni dalam kedudukan beragama itu ada macam-macam keadaan. Insyaallah bakal kita bahas pertemuan yang akan datang. Ini kitab Bidayatul Hidayah. Masya Allah, masya Allah.
kalian ngamalkan jadi wali, kalian ngamalkan jadi orang soleh. Beneran. Ini semua ulama ya di Indonesia kebanyakan ngamalkan bidayatul hidayah, walaupun sedikit. Mereka orang diangkat derajatnya jadi orang-orang soleh. Kita orang berusaha untuk ngamalkan ini, walaupun sedikit demi sedikit. Nah, dengan apa? Dengan belajar dulu. Jangan ngamalkan tok tapi tidak belajar berarti ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana sarafani annana wa annana sarafna ala أو صبا والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا من كان باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد ضرش الصغر